arah Basura ya, hati-hati terjadi kebakaran. Dengan cepat melahap habis ratusan bangunan kios dan rumah warga. Kebakaran yang melanda kompleks Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu malam. Ini tentang surga di timur Jakarta, sebuah rumah bagi mereka yang tak kenal putus asa. Berjejer kokoh menjajakan yang hampir segalanya, menjadi sumber bahagia bagi anak-anak ibu kota. Beberapa waktu lalu si jago merah hadir tanpa pesan, melahap habis barang dagangan hingga bangunan. Meski begitu, para warga memilih untuk bertahan. Inilah Pasar Gembrong, tempat yang selalu percaya akan harapan. Bersama saya Hayakila Hidayat, inilah 5 News selengkapnya. Pasar Gembrong, pasar yang menghebohkan masyarakat karena kebakaran yang terjadi pada bulan April lalu. Dengan waktu 7 jam lamanya, api baru bisa dipadamkan. Pasar Gembrong adalah pasar yang terkenal karena gudangnya mainan anak-anak dengan harga miring. Terletak di tepi Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan dekat dengan Mall Basura. Kebakaran yang terjadi di Pasar Gembrong diduga berawal dari salah satu rumah yang terbakar karena korsleting listrik. Karena kawasan yang padat penduduk, api dengan mudahnya merembet ke sekitar bangunan lainnya. Proses pemadaman memakan banyak waktu, hingga pukul 2.30 pagi api mulai padam dan masih melakukan pendinginan sampai pukul 4 pagi. Warga yang menjadi korban dievakuasi ke posko pengungsian yang didirikan oleh Kementerian Sosial dengan jarak 200 meter dari lokasi kebakaran. Beruntung, tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Hanya ada beberapa warga yang mengalami sakit kepala hingga luka bakar. Kebakaran ini menghabiskan kurang lebih 400 rumah hingga pertokoan. Dampak lain dari kebakaran ini mendapatkan kerugian kurang lebih sebesar 1,5 miliar. Lantas, dengan terjadinya kebakaran hebat ini, akankah ada rencana revitalisasi? Terjadinya kebakaran di Pasar Gembrong yang merupakan tempat bagi para pencari nafkah untuk membiayai kehidupan sehari-harinya bukanlah suatu peristiwa yang mudah untuk mereka hadapi. Sangat pilu ya dengan kejadian musibah kebakaran yang dialami oleh warga kami pada saat bulan Ramadan, 1 minggu menjelang hari raya. Mereka harus kehilangan harta benda bahkan rumahnya. Berdasarkan keterangan warga kami, itu berawal dari salah satu rumah yang terjadi korsleting listrik yang berada di loteng sehingga menjalar apinya di atas dan sangat sulit dipadamkan. Kebetulan saya pada sholat tarawih ada di rumah, saya menerima telepon dari pengurus saya, RT saya, terus saya meluncur ke TKP dan di saat itu api sudah besar dan tidak mungkin lagi bisa dipadamkan secara manual ya, perlu petugas pemadam kebakaran yang bisa memadamkannya sehingga kami melakukan evakuasi untuk seluruh warga. Banyak sekali dengan musibah ini ya, warga kehilangan mata pencaharian, kemudian juga mereka tidak tidak bisa menikmati hari raya dan ibadah mereka agak bagaimana ya dengan musibah ini. Yang terbakar itu 4 RT, yang terdampak 6 RT, tapi 2 RT itu sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan 4 RT sebagian besar habis. Ya kan, ada di RT 2 hanya menyisakan beberapa rumah dan RT 3. Kami sangat berharap dari pemerintah daerah khususnya pada Gubernur Bapak Anies Baswedan, juga Bapak Wali Kota serta jajarannya untuk membangun kembali kampung kami
karena masyarakat kami ini tertimpa musibah ini dalam keadaan yang benar-benar sedang terpuruk. Kita mengalami 3 tahun hampir COVID yang secara ekonomi sangat membuat masyarakat lemah dalam segi ekonomi, dan ketika musibah ini terjadi mereka sangat sulit untuk bisa membangun rumahnya kembali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan revitalisasi akan selesai dalam waktu 3 bulan. Sementara warga akan dipindahkan sementara ke Rusun Cipinang Besar Utara selama proses revitalisasi berlangsung. Penyebab dari kebakaran itu berdasarkan daripada tim ya dari Sudin Gul Karmat, itu penyebabnya korsleting listrik ya, sehingga terjadi kebakaran. Jadi pemerintah Kota Jakarta Timur, dalam ini Pak Wali Kota ya sudah mengarahkan kepada unit SKPD di jajarannya berkaitan dengan rencana revitalisasi, dan juga Pak Gubernur alhamdulillah sudah mengunjungi lokasi bersama Pak Wali Kota dan merencanakan program revitalisasi berkaitan dengan pembangunan rumah layak huni. Pak Wali Kota sudah mengadakan rapat dengan instansi terkait ya, bersama juga Basnas Jakarta Timur dalam upaya itu ya, termasuk melakukan pendataan, lanjut melakukan dampak daripada surat-surat. Maksudnya surat-surat itu ada KTP, ada KK, dan juga mengalokasi warga yang terdampak itu kepada rumah susun di CBU ya. Dari perencanaan itu kita sudah buat, berdasarkan tadi yang saya sampaikan, kita sudah buat desain rumah ya, itu kurang lebih di atas lahan yang terdampak itu 2000 meter persegi kurang lebih ya, dan kita sudah desain oleh Basnas ya, bagaimana bentuk rumah itu sendiri ya. Yang berikutnya analisa kajian terhadap status tanah gitu, status tanah apakah ada pemilik gitu, karena berdasarkan data yang ada sementara di kita ya, status kepemilikan tanah itu tanah negara. Kebanyakan masyarakat ada akte jual beli di atas tanah negara. Namun hal ini perlu kita konfirmasi kepada BPN, dan selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan itu sambil menunggu, karena kita berharap dalam tempo waktu 3 bulan rumah itu bisa terbangun. Nah, untuk itu kita tempatkan di rumah susun bagi pemilik bangunan. Sedangkan kalau yang kontrak, yang warga DKI sesuai dengan prosedur di rumah susun silahkan. Seperti itu. Kalau pekerjaan pekerjaan itu hanya merapikan dulu ya, seperti kerja bakti supaya tidak terkesan kumuh gitu ya, kumuh dan bersih karena kalau tak khawatir kalau kita nggak, ini kan jadi sarang penyakit. Banyak yang terlibat, banyak ya. Ini kolaborasi dari CSR ya, atas dukungan juga Pak Wali ya, Pak Gubernur ya, dari Basnas, SKPD terkait ya, karena masing-masing ada tugas. Kayak misalnya dari Sudin Bina Marga nanti akan membuat planning jalan di situ. Terus SDA membuat saluran. Pemadam kebakaran Gul Karmat itu akan menempatkan hidran gitu, untuk apabila nanti ada terjadi kebakaran lebih gampang, rescue-nya lebih gampang gitu ya. Dinas perumahan ya, itu kelayakan daripada rumah nanti gitu, walaupun nanti dibangun oleh Basnas. Itu banyak keterlibatan ini, sehingga hasilnya juga bisa Jakarta Collaboration, kota kolaborasi. Nah, itu bisa terlihat gitu. Mereka yang tinggal di rumah susun itu, pemilik bangunan itu, kita sosialisasiin, kita latih pengertian daripada ini bagaimana mencegah bencana kebakaran. Tidak hanya itu, bagaimana mencegah bencana gempa gitu, seperti itu dilatih. Udah gitu juga di sana juga ada, setiap pagi ada senam gitu, senam juga di sana. Terus untuk anak-anak juga ada perpustakaan keliling, kita tempatkan mobil di sana untuk membaca. Nah, ini bagian daripada kesadaran masyarakat, pemahaman masyarakat, peningkatan untuk bahaya kebakaran.
kebakaran di atas lahan seluas kurang lebih 1.200 meter persegi ini berdampak pada 450 keluarga yang terdiri dari 1.000 jiwa. Rencana revitalisasi sudah digaungkan kepada masyarakat sekitar dengan mengusung tema ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan, yang nantinya akan melibatkan semua pihak. Para warga korban kebakaran berharap revitalisasi akan segera selesai, dan mereka menginginkan Pasar Gembrong yang tadinya menjadi pusat mainan bagi anak-anak memiliki taman bermain sebagai ruang bagi anak-anak mereka. Api berkobar membakar. Isak tangis pecah seiring terkirimnya kabar. Panik, sedih, kalut, tidak ada lagi tempat untuk bersandar, menatap atap yang runtuh hingga ke akar. Namun warga tetap tegak berdiri, membangun kembali rumah dengan hati nurani. Napas baru nan segar datang bersama revitalisasi. Doa kami untuk Gembrong selamanya abadi.